Ngap, ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini aku mau bahas salah satu manhwa, judulnya adalah The Star of Supreme Ruler. Jadi manhwa ini ada 64 chapter ya, sampai video ini dibuat, saat video ini dibuat. Nah, tapi aku baru baca sampai chapter 42 ya, soalnya aku gak kuat. Soalnya ini ya, manhwanya kebanyakan ngobrol ya. Kenapa nanti aku dijelasin lagi nanti ya. Nah, tapi sebenarnya 10 chapter pertama itu sebenarnya aku suka ya. Soalnya kelihatannya kayak menjanjikan gitu ceritanya ya manhwa ini. Tapi habis itu jadi udah kelihatan menjanjikan, habis itu ceritanya makin gak seru, gak seru dan gak seru ya. Jadi malah turun gitu. Oke, kita mulai dulu dari sinopsisnya aja dulu deh ya. Jadi gini, ada legenda. Katanya barang siapa yang lahir di bintang merah atau yang disebut juga dengan Supreme Ruler dan mendapatkan energi dari bintang tersebut, maka dia akan menjadi Supreme Ruler atau pemimpin dunia. Ini settingnya di dunia Murim gitu ya. Ya makanya ada pemimpin dunia lah, Supreme Ruler lah gitu ya. Nah, ada dua karakter utama di sini. Yang pertama namanya adalah Chon Ryu-yeon ya. Jadi ceritanya si Chon Ryu-yeon ini lahir di saat bintang merah dan dia seorang budak yang memiliki otak yang cerdas ya. Jadi dia si Chon Ryu-yeon ini otomatis sudah memenuhi satu kriteria pemimpin dunia. Kan tadi aku bilang sinopsisnya adalah pemimpin yang mau jadi pemimpin dunia itu syaratnya harus lahir di saat bintang merah. Nah, si Chon Ryu-yeon ini udah memenuhi kriterianya ya. Nah, tinggal kriteria satu lagi, mendapatkan energi tersebut. Nah, gitu ya. Nah, terus karakter utama yang kedua ya, ini rivalnya nih ya, namanya adalah Baek Yeon Ho. Dia seorang budak ya yang mempunyai bakat di bidang martial arts. Jadi kalau si Chon Ryu-yeon itu menggunakan kepintaran, kalau si Baek Yeon Ho ini menggunakan nih ya, pukulan. Jadi intinya ini manhwa di mana para karakternya itu ingin menjadi supreme ruler ya, ingin menjadi pemimpin dunia. Nah, perbedaannya si Ryu-yeon ini sok-sok merendah ya. Jadi cuma jadi Gojek dia ujung-ujungnya. Iya, emang dia tukang nganter barang ya, jadi Gojek dia, jadi porter ceritanya. Sedangkan si Baek Yeon Ho ya, rivalnya ini eh, berjuang keras ya, martial arts-nya jago sehingga dia menjadi salah satu pemimpin di sekte Demon gitu. Nah, kita mulai dulu itu sinopsisnya ya. Kita mulai dulu dari kekurangannya aja dulu ya, manhwa ini ya. Yang pertama, kekurangan pertama ya, artnya kurang, warnanya juga biasa, pertarungannya juga gambarnya juga kurang gitu ya. Jurus satu orang sama orang lain tuh mirip-mirip. Yang beda paling si rambut putih doang ya, si Baek Yeon Ho ya. Si Baek Yeon Ho. Soalnya si rambut putih itu si Baek Yeon Ho jurusnya itu ada naga-naganya. Itu juga tapi di awal-awal doang ya. Di awal-awal doang. Habis itu sisanya mukulnya sama aja gerakannya. Warnanya sama. Nggak ada spesial-spesialnya gitu. Nah, makanya aku kurang suka sama artnya itu karena itu ya. Aku juga nggak suka sama sekte demonnya ya. Jadi si sekte demonnya itu mukanya tuh kayak goblin ya. Entah kenapa anggotanya itu ya. Terus gak kreatif lagi dikopas-kopas. Banyak yang mukanya kayak goblin gitu. Gak kreatif banget. Oke, lalu kekurangan yang kedua menurut aku ya. Karakter utama itu sangat mudah untuk tidak disukai. Kita pasti lebih suka sama si rambut putih gondrong ya, si Baek Yeon Ho. Karena lebih keren gitu, bisa bertarung. Sedangkan si karakter utamanya, si MC-nya nggak bisa bertarung. Dia cuma menggunakan kepintaran. Tapi masalahnya, si dia ini ya, kadang-kadang pinter, kadang-kadang enggak. Nah itu yang nyebelin nih. Dia tuh nggak kayak, jangan kalian kira dia pinter itu kayak siapa L di Death Note atau Kira Death Note. Enggak ya, enggak. Enggak. Jangan berpikir sampai sana ya. Dia itu kadang mukanya serius, kadang konyol, nyebelin dah pokoknya dah. Jadi sebagai pembaca juga aku nganggep remeh gitu karakter utama ini ya, si MC-nya. Si Ryu-yeon ya, namanya Ryu-yeon, Chon Ryu-yeon. Rasanya kontradiktif soalnya ya sama si karakternya kan mau dibuat pinter gitu ya. Tapi kok gampang banget dibodoh-bodohin. Waktu itu ada cewek si rambut kuning ya. Kan dia lagi nyari informasi itu ceritanya. Ya harusnya si karakter utamanya si Ryuyeon ya nolak aja dong, dia kan pinter ya. Tapi malah dia malah diajak minum coba. Kan padahal kalau mau apa ya supaya nggak tergali informasinya ya tolak aja dong. Ya nggak sih? Dia tapi maksa harus minum gitu, ngapain? Aneh banget dah.
Dia bilang bakal belajar martial arts ya karena dunia ini bahaya. Ya ini ya kan ini dunia murim gitu ya. Dunia murim itu bahaya. Soalnya semuanya bisa bertarung gitu. Ryuyon tiba-tiba bilang gitu ya, "Baiklah, aku akan belajar martial arts karena dunia ini bahaya ternyata." Lalu kemana aja baru sadar sekarang? Kamu kan pinter. Masa nggak pernah sadar gitu dari dulu ya? Dia kan udah dewasa ya. Udah dewasa masa nggak sadar dari dulu ya? Bahwa dunia ini bahaya dan harus belajar martial arts gitu. Terus juga dia sering berlindung di balik ibunya miskin, sakit-sakitan. Dia punya keluarga yang harus nafkahi gitu-gitu. Dia suka begitu dah ngomong tiba-tiba. Kan kesel ya orang. Kenapa nggak ini aja coba? Nggak kerja gitu ya, kan dia pinter tuh. Kerja jadi posisinya jadi atasan gitu ya, kan uangnya banyak tuh. Jadi saudaranya nggak akan miskin lagi. Ibunya juga bisa disembuhin gitu. Kenapa kamu harus jadi ini ya gitu, pura-pura merendah gitu, jadi porter. Aneh gitu. Katanya ibunya sakit ya, harusnya kerja keras lah. Nah ini aku bingung nih ini orang nih ya. Aku jadinya makin kesel dan makin kesel ya sama si Ryuyon ini ya, karakter utamanya ya. Nah, poster manhwa ini juga ngeselin. Ya, posternya itu si Ryuyon lagi megang pedang besar gitu ya. Jadinya kan gue pikir si karakternya keren gitu ya, jago bertarung. Ternyata enggak. Kalau kalian lihat posternya ya, posternya emang gitu ya, dia megang pedang gitu. Aku awalnya positif thinking aja, oh mungkin nanti belajarnya. Ya, tapi ditungguin ini kagak belajar-belajar kalau dilihat-lihat. Tapi dia bilang kok ya di manhwanya bakal belajar martial arts. Kan tadi kata aku bilang ya, karena dunia ini bahaya ternyata ya. Makanya dia mau belajar martial arts. Tapi aku lihat, aku kan skip, kan aku baca sampai chapter 40 ya, 40-an. Terus aku skip sampai chapter berapa? 60. Pas aku cek ya masih begitu-begitu aja perasaan. Nggak ada banyak perubahan dia nih orang nih. Oke, lalu kekurangan yang ketiga. Ini masih bicara dengan kepintarannya si MC ya, kepintarannya si Ryuyon. Menurut aku ya, si karakter utamanya si Ryuyon ini nggak pinter-pinter banget loh. Menurut aku karakter lainnya aja yang kayak bego gitu. Masa ya ada bandit gunung ya, dia ngampunin nyawa si Ryuyon begitu aja gitu ya, dengan 5 alasan. Apa gitu? 5 alasan apa lah gitu ya. Si bandit tuh harusnya tegas gitu, sangar. Ini gampang amat perasaan maafin orang. Ya kan dia bandit gitu. Gampang banget maafin orang. Terus ada salah satu pemimpin di Murim Alliance ya, aliansi Murim. Masa dia nggak bisa bedain coba mana anggota sekte demon, mana bukan gitu. Kayak bodoh banget gitu. Jadi kan ceritanya ada anggota sekte demon. Ini kan ceritanya lagi perang antara sekte demon dan aliansi Murim. Nah, jadi ceritanya kan ada anggota sekte demon yang nyamar jadi biksu. Ini kan lagi perang gitu ya. Ya setidaknya si ketua murimnya curiga lah. Ini kamu siapa gitu ya. Buat mastiin dia jujur atau bohong gitu. Masa harus banget dibantu sama si karakter utamanya gitu. Sama si Ryuyon. Ya masa gitu doang itu harus dibantu gitu ya. Terus ada 5 alasan kenapa dia berbohong. Ada 5 alasan kenapa dia merupakan sekte demon. Apa ada alasannya juga kayak biasa aja tuh. Semua orang juga bisa ngelihat. Itu juga aku juga sekali lihat lah. Ini ada yang aneh nih sama si biksu ini. Kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan sekte demon ini. Kayaknya bukan aliansi murim ini. Kayaknya dia menyamar dah. Terus si ketua murimnya ya dengan mudahnya ayo ngajak si MC. Ayo Ryuyon, kamu ikut aku aja, bantu aku menjadi strategis. Mereka aja baru kenal, Pak. Baru kenal di hari itu langsung diajak jadi strategis gitu. Gimana ceritanya dah? Terlalu cepat gitu, gak masuk akal gitu. Masa ini ketua murim gitu lagi perang kagak ada, dia nggak punya strategis gitu. Terus dia datang perang tuh datang aja gitu ya, pelangap pelongo gitu, nggak ada strategi gitu. Masa harus dibantu orang asing? Ini orang ngaco banget, nggak ada persiapan banget ya. Ngeselin lah. Karakter-karakter lainnya ya, itu 3 kekurangannya ya. Nah, tapi menurut aku kalau kelebihannya ya, apa ya kelebihannya? Aku juga gak tahu kelebihannya apa ya, soalnya aku bacanya tuh ini apa sih? Kok ya, jadi kesimpulannya menurut aku kurang seru di manhwa ini kurang seru. Tapi kalau kalian mau baca sih terserah aja ya. Menurut aku kurang seru dengan 3 kekurangan itu. Oke, sampai sini aja dulu. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye bye.